Hai kalian para Gemini dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk kalian para Gemini, The Love Reading, Love Tarot Reading. Dengan judul You versus Them, saya akan pakai dua kartu yang ini. Kartu klasiknya adalah bagian kalian para Gemini dan kartu yang lainnya adalah untuk si dia yang di-link dengan Gemini. Apakah orang itu memang sudah bersama Gemini atau belum? Ya, belum ya, berarti bukan mantan. Oke, so belum. Jadi memang bukan mantan. Ini belum terjadi untuk Gemini-Gemini yang masih sendiri, masih mencari siapakah yang akan mendampingi dia gitu ya. Oh, ada yang harus saya lakukan sebentar. Saya cut dulu sebentar ya habis ini. Oke, so ditunggu sebentar ya. Ini saya kembali. Oke. Kartunya sudah ada, bagian kalian yang sebelah sini, bagian dia yang sebelah sana. Dan saya akan bukakan apakah sebenarnya keadaan percintaan kalian gitu ya. Apakah sebenarnya yang mendasari percintaannya si Gemini. Oke. Six of Spring atau Six of Wands. Oke. Wonderful news is on its way. Smart choices that bring rewards, success, and public recognition. Oke. Untuk hal percintaannya Gemini akan ada kabar baik di situ. Kabar baik di mana kalian bisa mungkin melanjutkan hubungan itu atau nantinya menuju ke jenjang berikutnya kalaupun belum solid gitu ya hubungannya, atau untuk yang masih single dan mencari-cari siapakah gerangan yang akan bersama dia. Nah, sebentar lagi akan ada good news, ada kabar yang gembira. My dear Gemini, kalau kalian nonton ini dan merasa bahwa percintaan bukanlah fokus kalian saat ini, nggak apa-apa, di skip aja ya. Jangan terusin nontonnya daripada nanti kalian misuh-misuh, marah-marah di kolom komentar sambil bilang, apaan sih cinta-cintaan, saya nggak peduli dengan cinta-cintaan. Ada loh yang kayak gitu. Ya kalau nggak mau dengerin nggak apa-apa, nggak usah dilihat videonya, ngapain buang waktu ya. Tapi intinya ini adalah tentang percintaan. So, saya akan ngomongin terus-menerus tentang percintaan di readingan yang ini atau di bacaan yang ini. So, my dear Gemini, ada kabar baik yang akan datang untuk kalian, baik kalian yang sudah bersama-sama dengan seseorang tersebut atau kalian yang masih menunggu. Kemudian ada kesuksesan di situ dan orang-orang sekitar juga mendukung. Keren juga sih. Tapi apa yang menjadi polemiknya atau apa yang menjadi tantangannya? Coba kita lihat kartu yang menjadi tantangannya nih. Mungkin. Oh, Knight of Swords. Oke. Untuk yang sudah bersama-sama dia mungkin akan ada hal baru yang membuat keadaan percintaan kalian atau hubungan kalian itu ya mendapatkan sesuatu hal, ya namanya hal baru ya, ada excitement mungkin di situ, ada sesuatu hal yang bisa dilakukan bersama-sama atau kabar baik yang sesuai dengan itu ya. Jadi kalian bisa saling begitu ya bersama-sama orang tersebut. Tapi ganjalannya juga adalah kalian mungkin baru saja menemukan sesuatu hal yang tadinya kalian tidak lihat di hubungan kalian, tapi ternyata tiba-tiba hal baru itu datang. Oke, dan kalian langsung baru tahu nih si pasangan saya ternyata begini gitu. Itu juga tantangan karena kadang-kadang bikin kejutan ya Gemini ya, bikin kejutan. Saya kok nggak tahu ya selama ini kalau orang tersebut seperti itu gitu.
Bisa dalam hal baik, bisa dalam hal yang kurang menyenangkan, tergantung gimana kalian para Gemini melihat hal tersebut ya. Oke, so saya taruh di sini. Posisi Gemini saat ini adalah the High Priestess, di mana situasinya baik-baik saja. Tentu saja ketika semesta juga berada di posisi memberikan restu di hal percintaannya Gemini. So, untuk Gemini yang sudah bersama-sama dengan seseorang boleh diteruskan itu ya. Boleh difokuskan hidupnya juga di situ, siapa tahu itu nanti bisa membuat kalian happy gitu, kalian bahagia. Oke, kemudian juga ada hal-hal baik yang bisa kalian lakukan di dalam percintaan kalian, tetapi karena High Priestess selalu bicara tentang black and white, hal-hal buruk juga bisa saja terjadi, terutama kalau dikaitkan dengan kartu pertama tadi. Tiba-tiba kalian baru tahu gitu, baru tahu ternyata orang tersebut seperti itu gitu. Kemudian hal tersebut bikin kalian mungkin bertanya-tanya, ini ke arah yang bagus atau ke arah sebaliknya nih gitu ya Gemini. Oke. Posisi Gemini juga berada di Six of Wands. Ingin meneruskan percintaan ini ke jenjang yang lebih baik. Ingin membawa hubungan ini ke arah yang lebih serius. Untuk Gemini yang memang mengusahakan hal tersebut, apakah akan berhasil? Saya harus bilang bahwa ini akan berhasil. Kemudian Gemini juga mengusahakan segala daya upaya agar supaya ini memang berhasil ya. Jadi ada usahanya gitu. Dan ya nanti akan ada keberhasilan menuju situ. Oh ya, untuk Gemini yang single belum diomongin ya. Kalau Gemini yang single pun lagi ngincer seseorang dan segala usaha kalian lakukan, monggo dilakukan aja ya. Posisi yang tidak bikin tenang adalah untuk Gemini Four of Pentacles yang terbalik. Posisi yang gak bikin tenang itu kayak misalnya keadaan karir kalian mungkin belum settle, keuangan kalian belum settle, kemudian keadaan dimana ya kalau segi kehidupan masih ya biasa-biasa aja. Jadi ada ketidakamanan di situ ya, insecurity ya, karena ada Four of Pentacles-nya terbalik. Jadi nggak secure gitu dengan keadaan yang berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis. Oke. Dari sisinya si dia bagaimana? Si dianya Gemini ini bisa apa saja ya zodiaknya. Kemudian bisa sudah bersama-sama Gemini, tapi bisa juga belum bersama Gemini. Dan kartunya yang pertama adalah Princess of Pentacles. Oh, si dia sebenarnya menunggu si Gemini. Ya, sementara dia sibuk dengan hidupnya sendiri, dia juga menunggu si Gemini yang take a move, yang make a move gitu. Kalau memang Gemininya mau melanjutkan ini ya dia oke-oke aja, tapi dia sendiri memang sedang sibuk dengan dunianya sendiri. Jadi nggak apa-apa ya. Orang yang sibuk itu justru bagus dibandingin orang yang nggak punya kerjaan, nggak punya hal yang dia lakukan kayak gitu. Jadi ya harus tetap di-appreciate ya orang-orang yang sibuk dengan dunianya sendiri itu bagus, berarti dia punya sesuatu hal yang dia fokuskan di hidupnya gitu. Dan orang tersebut selama ini merasa bahwa dia sudah berhasil merebut hatinya Gemini. Hai. Uhuy. Sudah berhasil merebut hatinya Gemini nih. Sudah berhasil mengalihkan pandangannya Gemini kepada dirinya. Sehingga dia ngerasa, wah ini kalau Gemininya beneran serius nih sama saya gitu kan. Dia juga akan tetap ya tentu saja mau menanggapi dan mau melanjutkan. Oke. Di sisi sebaliknya, di sisi yang nggak kurang enaknya adalah dia begitu yakin bahwa dia telah memenangkan Gemini. Sedangkan secara natural ya, Gemini itu dua sisi ya nggak sih? Kadang-kadang iya, kadang-kadang kadang-kadang masih mikir-mikir dan lain sebagainya ya.
Oke, tapi si dianya yakin banget kalau dia sudah berhasil memenangkan hatinya Gemini. So, itu menyenangkan sekali ya. Kalau Gemini mencintai seseorang, and then seseorang itu juga sama cintanya sama kalian, bahkan merasa yakin bahwa dia telah berhasil membuat Gemini jatuh cinta sama dia, seperti dia juga mencintai Gemini. Nah, bagaimana dengan Gemini yang masih single? Sama, orang yang kalian incer itu tahu sebenarnya kalau Gemini suka sama dia. Dan dia ya tergantung Gemini, kalau Gemininya berani untuk maju dan mempertahankan dia atau menunjukkan bahwa memang ada ketertarikan di situ, ya dia hayu-hayu aja. Jadi untuk Gemini-Gemini terutama yang cowok ya, kalau mau nembak ya ini sepertinya ada chance untuk diterima ya. Kalau enggak gimana? Karena ini kan general reading ya, jangan-jangan tidak resonate dengan yang nonton nih, 1 orang 2 orang yang nonton, tapi yang lainnya bisa resonate gitu. Ya dilihat dulu ya, jangan asal tembak, apalagi yang ditembak pacar orang lagi, jangan ya. Oke. Situasi orang tersebut juga adalah King of Wands, di mana dia juga merasa hidupnya baik-baik aja, kehidupan personalnya juga oke-oke aja, dan dia ngerasa posisinya lagi baik. Jadi kalau memang Gemini mau bersama dia, bisa gitu. Jadi inti dari bacaannya sih sebenarnya kalian sama-sama memiliki chance, memiliki kesempatan untuk bisa bersama-sama. Gitu ya. Oke, kemudian kartu-kartu selanjutnya yang saya buka adalah oh wow, dia yakin banget loh sama Gemini. Dari sisinya dia tuh ya. Dari sisi orang yang dealing dengan Gemini, nggak peduli apa zodiaknya gitu ya, tapi Gemini bisa dengan siapa nih? Bisa dengan siapa aja. Oke, saya lihat di sini Gemini memiliki cinta yang luar biasa untuk orang tersebut ya. Kayak perasaan yang memang benar-benar mendalam, dan kalau kalian mau meneruskan hubungan ini ke jenjang yang berikutnya yang lebih serius, itu bisa. Karena sebenarnya kalau soal percintaan, Gemini nggak ngerasa ada hal yang menjadi ganjalan begitu, tapi kalau hal lain seperti karir atau keuangan atau bisnis itu yang masih kurang secure atau kurang aman gitu bagi si Gemini. Kemudian Gemininya juga merasa passion, Queen of Wands. Passion kalian terhadap orang tersebut juga cukup kuat, cukup baik. Jadi ya memang percintaannya bisa jadi solid seperti yang saya bilang tadi ya. Hubungannya bisa solid karena ada cinta di situ. Bukan sekedar passion, passion yang desire gitu kan. Ya ada keinginan Gemini untuk bersama-sama orang tersebut, dan tentu saja ini bisa dilanjutkan, tapi memang saya harus bilang kalau hubungannya adalah toksik, kalau ada hubungannya adalah ngerebut milik orang ya jangan, atau third party situation ya jangan. Walaupun di kartunya nggak ada ya tanda-tanda third party situation ini ya. Kemudian ada justice, the justice. Ada keseimbangan, seimbang antara kalian dengan orang tersebut, sama-sama balance ya, sama-sama seimbang, tidak berat sebelah. So untuk Gemini-Gemini yang memang mempunyai pasangannya ya seimbang dalam hal apapun ya, karena kalau terlalu jomplang juga nggak baik ya, terusannya tuh nggak baik, dilanjutin juga susah. Oke, Gemini. So untuk keseimbangan sih oke. Ini di sisinya Gemini. Kalau di sisinya dia itu ada Five of Pentacles. Oh, kadang-kadang si orang tersebut merasa
kayaknya Gemini suka nyuekin saya gitu. So Gemini harus aware ya, takutnya orang itu menarik diri atau bahkan tidak meneruskan ini betapapun dia suka sama Gemini, karena mungkin sesekali Gemini nyuekin dia gitu. Karena ya mungkin Gemininya sibuk cari duit, sibuk mengejar karir, sibuk mengejar bisnis, akhirnya percintaannya agak sedikit dilupakan, agak sedikit dicuekin, dan orang tersebut ngerasa nih, Gemini, orang tersebut ngerasa. Sedangkan orang tersebut perasaannya kepada Gemini adalah the lovers nih, Gemini nih, lambangnya Gemini ya. Udah pun bacaannya untuk Gemini, lambangnya Gemini datang ya, kartu tarotnya Gemini, the lovers. Ya, orang tersebut merasa bahwa Gemini adalah pasangan jiwanya. Oke, lebih ke orang itu yang merasa seperti itu ya Gemini. Jadi dari sisi Gemininya ya saya balikin lagi ke kalian. Apakah kalian juga bisa merasakan hal yang sama, atau jangan-jangan nanti orang tersebut doang yang merasakan? Tapi enggak sih. Yang saya lihat dari kartunya di sini ada balance, jadi sebenarnya seimbang antara perasaannya si Gemini terhadap orang tersebut dengan perasaan orang tersebut kepada Gemini ya. Dan ada limbo, ada the hangman. Beberapa penundaan yang terjadi bisa saja disebabkan oleh Gemini itu sendiri. Ketika Gemini mungkin merasa lebih baik fokus dulu ke keuangan, karir, dan bisnis, baru deketin orang tersebut kalau memang belum sama-sama, atau kalau udah sama-sama juga pikirannya si Gemini masih teralihkan ke hal lain sehingga terjadi penundaan. Kalian nggak bisa sama-sama gara-gara itu. Oke, saran saya sih Gemini, itu bisa berjalan dua-duanya sih gitu. Oke, kalian fokus dengan karir, keuangan, dan bisnis, nggak apa-apa, tapi percintaan juga tolong diperhatikan orang yang sedang bersama kalian ini. Bagaimanapun dia adalah ya, menurut dia kalian cocok, kalian bisa bersama-sama, menurut dia Gemini adalah pasangan jiwanya, ya sudah. Jadi ya sebenarnya seimbang sih ini ya. Kita memang nggak bisa membaca hati orang, kita nggak bisa lihat apa yang dia pikirkan. Tapi kalau dari bacaannya sih seperti itu ya. Kalau dari bacaannya, oke. So apalagi yang harus saya buka? Nothing. Nothing. Oke. Jadi seperti itu ya Gemini bentuk percintaannya. Kalau apakah bisa dilanjutkan atau tidak sih sebenarnya terserah dari kalian masing-masing. Tapi kalau ditanyakan dari pembacaan tarotnya tentu saja bisa. Bisa ya. Oke, kalau mau tanya satu hal boleh nanti saya jawab dengan yes or no ya. Saya jawab dengan yes or no. No sih. Jawabannya no. Oke. Pesan dari Angel's Guide Oracle Card. Coba pesannya apa? Oops. Angel's Guide Oracle Card. Strength and guidance. Kekuatan dan guidance atau petunjuk itu sih sebenarnya yang dijadikan patokan untuk percintaannya Gemini ya. Guidance dari semesta, guidance dari Sang Pencipta, dan jadikan itu kekuatan untuk kalian meneruskan hubungan ini atau tidak, sebenarnya terserah kalian. Tapi kalau dilihat sih bisa dan baik-baik saja, dan ya bagus percintaannya gitu ya. So my dear Gemini, sekian aja bacaannya. Semoga yang terbaik aja untuk hubungan percintaannya Gemini. Selalu saya doakan yang terbaik untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love, and bye.